dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW memperjelas apa yang dimaksud dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dari riwayat Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Nabi SAW bersabda bahwa tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah cintai, lebih Allah sukai ketimbang di hari-hari yang lain, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fis sabilillah. Karena Nabi SAW mengatakan paling Allah sukai ketimbang di hari yang lain, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal soleh tersebut lebih afdal dari jihad fisabilillah? Faqala walal jihadu fisabilillah. Nabi katakan bahkan sekalipun jihad fisabilillah, amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah lebih afdal. Artinya kalau kita sholat sunnah di awal-awal bulan Dzulhijjah ini melakukan amal soleh, sholat sunnah, maka sholat sunnah kita adalah lebih afdal ketimbang sholat sunnah di luar 10 bulan Dzulhijjah. Kita baca ratib atau barusan kita baca maulid, maka maulid yang barusan kita baca ahabbu ilallah, lebih Allah sukai. Artinya apa? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Quran, terlebih lagi puasa sunnah. Tapi bagi mereka yang sadar, paham, maka saat kita mau melakukan amal soleh, kita niatin juga masukin apa? Dalam rangka menghidupkan hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Itu bentuk daripada ta'ziman wa takriman li sya'airillah, penghormatan, pengagungan kita terhadap syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan molos-molos aja. Ya. Innamal a'malu binniyat, harus pakai niat. Bahkan kita bersiwak aja kalau kita enggak pakai niat, enggak dapat pahala siwak. Makanya saudara, kita harus niatin. Kita baca Quran, kita hadir majelis ilmu, maka kita niatin dalam rangka menghidupkan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Nabi SAW, yang bisa ngalahin ibadah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah adalah orang yang keluar dari rumahnya bawa jiwa, bawa harta, mati bela agama Allah Subhanahu wa taala dan enggak kembali dari dirinya juga hartanya. Itu yang bisa ngalahin pahala ibadah di bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka sungguh sangat-sangat merugi kalau kita meremehkan hari-hari ini, karena ini hari-hari penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak lagi yang namanya zikir, tahmid, tahlil, takbir. Untuk apa? Untuk kita bisa dapat pahala yang Allah telah tawarkan kepada kita di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis yang lain, Nabi SAW dari riwayat Qatadah qala sami'tu Rasulullah SAW su'ila saumi yaumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa di hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Nabi SAW mengatakan menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain dikatakan di tanggal tarwiyahnya, tanggal 8-nya juga menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Artinya 3 tahun. 3 tahun kita dapat pahala, diampuni dosa kita kalau kita puasa. Karena ini salah satu sunnah yang sudah banyak orang ninggalin. Kenapa? Karena dianggap sunnah, jadi banyak orang yang nggak ngerjain. Dalam Islam ada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hari raya yang lain, hari raya anak yatim, hari raya, itu bukan hari raya, itu secara bahasa saja, lugatan. Secara istilah hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kita lalu awali dengan puasa selama sebulan penuh. Maka Idul Adha kita sunahkan untuk puasa di tanggal 8 dan tanggal 9. Artinya seorang muslim dia tidak berhari raya kecuali dia telah beribadah sebelumnya.
Maka pantas kita berhari raya di Idul Adha kalau kita sudah menghidupkan sunnah Nabi di tanggal 8 dan di tanggal 9. Saya punya guru mengatakan bahwa sunnah yang kita kerjakan akan jadi cahaya di dalam hati kita. Satu sunnah kita kerjakan jadi cahaya di hati kita. 2 sunnah tambah cahayanya. 3 sunnah, semakin banyak sunnah kita kerjakan, maka hati kita akan dipenuhi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baru orang tersebut bisa membedakan antara hak wal batil. Ya, ittaqu bi firasatil mu'min fa inna yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka itu memandang dengan cahaya Allah. Bukan semua orang mukmin, bukan semua orang Islam yang bisa punya perasaan yang kuat terhadap sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hatinya dipenuhi dengan cahaya dan Allah anugerahkan ilham. Maka kalau kita pengen dapat keistimewaan tersebut, hidupkan sunnah Nabi. Nah, ini ada di depan kita nih sunnah Nabi, yaitu puasa di tanggal 8 dan di tanggal 9. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kana yaumil Arafah, anna Allah anzala ila sama'id dunya yubahi bihimul malaikata." Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun. Nah, dalam ahlu sunnah wal jamaah bukan Allah turun kayak turun khotib dari mimbar, bukan. Tapi yang turun ilmunya Allah, yang turun perintahnya Allah, yang turun malaikatnya Allah, bukan Allah yang turun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai makhluknya. Maka kita kalau ketemu dengan sesuatu yang mensifati Allah, maka kita harus pakai aturan yang diatur oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kita ikuti paham-paham sesat yang mengatakan bahwa Allah turun sebagaimana khatib turun, atau Allah ada di langit, atau Allah ada di arsy. Maka itu paham sesat, saudara, bukan paham ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Allah menurunkan perintahnya, menurunkan ilmunya, menurunkan rahmatnya di hari Arafah. Yubahi bihimul malaikah. Allah banggakan hamba-hambanya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni sya'than ghubran dhahina min kulli fajjin amik." Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah oleh kalian para malaikatku terhadap hamba-hambaku. Mereka datang dari berbagai pelosok negeri, compang-camping, berdebu, kusut, berkorban untuk mendatangi perintahku. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka. Jadi orang yang hadir di padang Arafah, Allah ampuni dosanya. Bahkan kalau ada orang yang merasa bahwa dosanya enggak ada diampunin, dia dapat dosa. Paham enggak tuh? Jadi kalau dia hadir di padang Arafah, dia merasa kayaknya Allah enggak maafin saya nih, dia dapat dosa tuh. Karena hadis mengatakan bahwa Allah ampuni dosa setiap orang yang hadir di padang Arafah. Kata ulama, ini enggak terbatas buat mereka yang hadir di Arafah saja. Kita umat Islam yang enggak punya kesempatan juga bisa dapat ini fadilah. Saat kapan? Saat kita di tanggal 9 mengkhususkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita perbanyak membaca zikir la ilaha illallah, karena di saat itu disunnahkan kita untuk syiar mentakzimkan kalimat tauhid. Jadi kalau kita dengan sengaja di tanggal 9 berzikir, membaca Quran, melakukan amal soleh, maka kita juga termasuk dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hal lain yang perlu kita perhatikan juga di malam Lailatul Id. Man ahya Lailatul Id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya akan Allah hidupkan hatinya di hari di mana Allah matikan semua hati. Jadi ini fadilah, keistimewaan yang udah banyak orang Islam zaman sekarang meremehkannya. Ya, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu syahid.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala umatku sudah banyak yang meninggalkan, maka Allah beri ganjaran dia mati syahid. Bahkan dalam riwayat yang lain diberikan 100 syahid. Jadi ada 5 malam yang kalau kita berdoa enggak akan ditolak doa kita. Malam Jumat, ya, awal malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Yang kalau kita berdoa enggak akan Allah tolak doa kita. Maka saat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, supaya hidup kita sejalan dan seiring dengan syariat. Kedua, kita minta supaya husnul khatimah. Ketiga, kita minta supaya Allah mempelihara Islam iman kita, iman umat Islam di Indonesia. Dan kita minta juga supaya ulama-ulama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdhur musallana." Nabi SAW bersabda, siapa orang yang punya kesempatan, keluasan rezeki, kemudian dia bisa untuk menyembelih hewan kurban, tapi dia nggak mau menyembelih hewan kurban, maka nggak usah datang ke tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Nggak usah datang ke musolah kami, ke masjid kami. Artinya dia bukan seorang umat Nabi Muhammad sejati. Dia secara sengaja udah mengeluarkan dirinya dari kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Maka ini sebuah sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kalau ada yang berkurban 1 rumah, maka cukup, sudah. Kata ulama, ya, dalam mazhab Syafi'i cukup 1 rumah untuk mengerjakan kurban 1 orang. Ya, jangan sampai mereka yang punya kesempatan tapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Kenapa? Karena ini syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka ini merupakan tanda di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya bahwa ini syiar agama Allah? Saya waktu lagi ngaji sama Habib Rizik, ya, di Petamburan, waktu lagi ngaji sama Habib Rizik, datang rombongan. Kebetulan saat itu udah mau deket-deket Dzulhijjah. Kebetulan percis kayak tahun nih, lebarannya hari Ahad. Lebarannya hari Ahad. Datang rombongan, beberapa pendeta mau ketemu Habib Rizik, nanya, ini Habib Rizik kenapa kok Idul Adha hari Minggu? Ini maksudnya apa? Mau kasih siar, apa mau kasih isyarat atau kasih tanda sama kita orang Kristen, nanti kita mau disembelih juga kayak kambing, kayak sapi? Kata Habib Rizik, enggak, emang kebetulan jatuhnya hari Ahad, kan bisa berubah-berubah. Nah, tuh kita lihat bahwa orang kafir, mereka merasa tidak senang dengan kebiasaan ibadah umat Islam. Padahal kita bagi-bagi kambing, bagi-bagi daging kambing, daging sapi kita bagi-bagi. Tapi begitulah, mereka orang kafir merasakan risih, nggak senang, nggak suka. Ini tandanya syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai redup, jangan sampai bergeser, jangan sampai berkurang. Bahkan kita semarakkan ini syiar untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syiar agama Allah. Begitu takutnya mereka melihat ibadah kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah enggak butuh sama daging, darah yang ada daripada hewan kurban, tapi yang Allah mau lihat takwa dari orang-orang yang berkurban. Dan supaya kita juga mengetahui bahwa saat kita berkurban, saat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah enggak memberikan kita perintah sebagaimana Allah memberikan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau andai saja itu perintah, itu syariat dilaksanakan, aneh rasa enggak ada orang Islam. Iya, enggak ada orang Islam disuruh potong kambing aja susah. Ya. Dan juga kita tahu bahwa kita punya Nabi juga disebut Ibnu Dhabihain. Nabi Muhammad disebut Ibnu Dhabihain.
anak dari dua orang yang akan disembelih. Yang pertama Nabi Allah Ismail, datuknya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ayahnya Nabi Muhammad Abdullah. Saat Abdul Muttalib dimimpikan oleh Allah untuk mencari sumur Zamzam. Jadi dulu ada orang namanya Amr ibn Lu'ay. Ini Amr ibn Lu'ay adalah orang yang pertama kali nyuruh Bani Quraisy untuk nyembah berhala. Dan dialah yang menutupi sumur Zamzam. Maka Allah mengasihkan ilham kepada Abdul Muttalib untuk cari sumur Zamzam. Saat itu Abdul Muttalib gak punya banyak anak, maka dia kewalahan untuk mencari sumur Zamzam untuk ngegali sampai akhirnya bertemu. Dan saat itu Abdul Muttalib bersumpah, kalau seandainya saya punya anak banyak, nanti bakal saya korbankan buat Ka'bah. Nah, begitu punya anak Abdullah, Allah tagih, Allah minta tunaikan janjimu, mimpi sampai 3 hari. Makanya Abdul Muttalib udah siap-siap mau nyembelih Abdullah, tapi dicegah oleh orang-orang Quraisy. Jangan wahai Abdul Muttalib, kau ini pimpinan kami. Kalau kau sembelih anakmu, nanti semua orang Quraisy bakal ngikutin kau punya sunnah. Akhirnya diganti. Singkat cerita diganti dengan 100 onta. Dan hal tersebut dikias buat orang yang melakukan jinayah, membunuh dengan sengaja, kemudian dapat maaf, maka kiasnya digantinya dengan 100 onta. Jadi Nabi Muhammad ayahnya sempat mau dijadikan persembahan buat Ka'bah sebagaimana Allah perintahkan. Dari sini ulama mengatakan kalau kita lagi senang jangan suka janji. Kalau kita lagi marah jangan suka sumpah. Nanti akhirnya kita kesusahan sendiri. Hikmahnya di situ. Jadi jangan kita kalau lagi senang janji sama orang. Ya nanti nih, biasanya begitu tuh kalau udah mau pemilu. Nanti nih, ini kita bikin pakai macam-macam dah. Ya meneraknya mau dilapisin sama emas atau bengi karpetnya yang tebalnya semeter begitu. Itu orang kalau lagi senang janjinya begitu. Begitu juga kalau lagi sedih, lagi kesel, lagi marah, jangan sumpah. Nanti begitu kita dituntut oleh Allah, kita nggak sanggup untuk melaksanakannya. Sebelum saya tutup daripada ceramah ini, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari riwayat Sayyidatuna Aisyah. Nabi SAW bersabda, ma min amalin adamin min amalin yauman nahri ahabbu illallahi min ihraqid dam. Nabi SAW mengatakan tidaklah ada dari satu perbuatan anak Adam yang Allah sukai di hari nahar melainkan menumpahkan darah. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Bahwa nanti di hari kiamat hewan kurban tersebut akan datang secara sempurna dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan sempurna itu datang hewan kurban tersebut. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ard fatayyibu biha nafsan. Maka hewan kurban yang kita kurbankan sebelum darahnya jatuh ke atas bumi udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baguskan kau punya jiwa. Artinya saat kita berkurban, hati kita penuh keikhlasan mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan-tujuan yang lain, dan carilah hewan kurban yang terbaik, yang terbagus. Azimu dhahayakum fa innaha matayakum. Baguskan kau punya hewan kurban karena nanti itu akan jadi kendaraan engkau untuk melintas di sirat, yang mana jembatan yang membelah depannya surga, bawahnya neraka. Setiap manusia pasti melewatinya, sekalipun orang tersebut seorang nabi. Mudah-mudahan kita bisa selamat melewatinya dan berjumpa dengan Nabi Muhammad di Telaga Al-Kautsar. Insyaallah ini saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum akhir, mari kita membacakan tahlil. Afdhalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.